Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang beriman, pada video kali ini kita akan bercerita atau berkisah tentang seorang aulia Allah yang bernama yaitu Datuk Sanggul, atau nama beliau adalah Abdus Samad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang mulia, yang memuliakan umat ini dengan sifat-sifat yang tinggi. Dengan dapat memandang rahasianya yang memilih daripada sebagian daripada mereka dengan menjadikan sebagai walinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Tatkala menyebut sejarah orang-orang saleh atau aulia Allah, maka turun baginya beberapa rahmat. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita Datuk Sanggul seperti cerita datuk nenek moyang kita Kalimantan. Orang banyak mungkin tidak begitu mengenalnya, bahkan bisa jadi tidak mengenalnya sama sekali. Dan lebih mungkin lagi generasi muda sekarang tidak mengetahui apa yang diketahui datuk nenek tentang seorang pribadi panutan yang sakti mandraguna, yaitu Datuk Sanggul yang wafat dan dikebumikan di daerah Tatakan, sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Tapin. Ketulusan hatinya dalam melaksanakan ibadah dan menegakkan kalimat Allah membuatnya terkenal hingga ke berbagai daerah. Datuk Sanggul adalah seorang pribadi yang tekun, giat, dan gemar menuntut ilmu. Manapun ia mengetahui keberadaan seorang ulama karismatik yang mumpuni dan sakti, tak segan-segan Datuk Sanggul berguru kepadanya, sekalipun guru tersebut jauh dari tempat tinggalnya. Dengan ketekunan dan kegiatan dan kegemarannya dalam menuntut ilmu, akhirnya dia memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan ilmu yang sudah dipelajari dan diperolehnya dari berbagai guru. Dari sekian banyak guru, Datuk Suban adalah salah satu guru beliau. Ia mengamalkannya dengan penuh ketekunan dan ketulusan, dan akhirnya ia memperoleh apa yang selalu diimpikan para penuntut ilmu. Ilmu yang dinamakan dengan ilmu laduni. Datuk Sanggul adalah seorang ulama sufi pada masa itu, dan seorang yang khawas. Selain mempunyai ilmu yang tinggi, ia juga dikenal sebagai seorang yang dijaya. Ia bernama Muhammad Abdus Samad. Pada satu riwayat, ia bernama Ahmad Sirajul Huda. Dan konon menurut satu cerita, ia berasal dari Palembang dan hidup pada abad ke-18 Masehi dan tinggal kelahirannya hingga saat ini. Dan tanggal kelahirannya hingga saat ini belum diketahui
dengan pasti. Untuk menambah dan meningkatkan serta mengamalkan ilmunya. Ia tidak takut dan tidak malu untuk berguru kepada siapapun, apalagi dengan ulama yang lebih tinggi ilmunya, walaupun harus melanglang buana ke negeri orang. Untuk meningkatkan ilmu sufi dan kedijayaan, Abdus Samad Muda melalang buana sebagai seorang kesatria yang menimba ilmu dimanapun ilmu itu ada, walaupun di negeri seberang. Pada akhirnya ia sampai ke Muning, sekarang satu kampung di Kabupaten Tapin, yaitu sebuah kampung di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk berguru kepada Datuk Suban yang pada ketika itu dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dan adapun karamat Datuk Sanggul yang diceritakan dari turun-temurun di masyarakat saat beliau masih hidup, antara lain setiap hari Jumat dapat sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Antara lain beliau berwudu bercebur ke sungai, tapi badan dan pakaian tidak basah, kecuali hanya anggota wudunya saja yang basah. Dan mengetahui akan tibanya wafat beliau, yang mana hal ini diisyaratkan murid-murid beliau dengan mengumpulkan dan memberi nasihat terakhir kepada mereka dan kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan berpesan kepadanya apabila kelak beliau mengunjunginya agar ia membawakan kain putih dan tidak boleh tidak. Adapun keramat Datuk Sanggul setelah ia wafat adalah makam beliau selalu diziarahi orang. Setiap harinya tidak pernah sepi dari para penziarah. Dan para penziarah ini bukan saja datang dari daerah sekitar makam, tetapi juga banyak yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, bahkan dari berbagai daerah di luar Kalimantan, dan bahkan dari negeri tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, dan juga datang dari lain-lainnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tentang seorang perjalanan Datuk Sanggul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.